Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Studi Wiring. Kali ini kita akan belajar membahas tentang sistem pengisian yang terdapat pada sepeda motor pada umumnya saat ini ya. Jadi pengisian sepeda motor itu yang sering saya temui yaitu menjadi 3 tipe. Nah, tipe apa saja berikutnya? Oke, silahkan simak video berikut ini. Kita langsung menuju ke videonya ya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui untuk kita belajar sistem pengisian ini adalah ketahui dulu dasarnya itu pengisian menggunakan tipe apa ya. Jadi ada 3 tipe ya Mas ya. Yang pertama yaitu satu fasa ya, saya katakan satu fasa, kemudian dua fasa dan tiga fasa. Nah, jadi begini ya. Nah, maksudnya apa? Satu fasa, dua fasa, dan tiga fasa. Penjelasannya silahkan kalian cari sendiri pada Google ya. Jadi untuk kita prakteknya lebih jelasnya, lebih detailnya itu di sini ya. Ini yang tipe 1, ini tipe 2, kemudian ini tipe 3. Nah, kita sekarang akan membahas atau menggambarkannya bagaimana sistemnya menggunakan tipe satu fasa. Nah, ini anggap saja saya gambar yaitu adalah inti besi yang di sepul bawah itu ya Mas ya. Inti besinya. Kemudian di sini ada lubang bautnya. Ya. Ada lubang bautnya. Nah, sekarang kita akan menggambar lilitannya atau kumparannya atau kawat sepulnya ya, sama saja. Untuk yang tipe satu fasa itu biasanya keluarannya itu cuma satu ya, keluarannya itu cuma satu kabel. Nah, sekarang kita akan gambar. Jadi kawat yang pertama ujungnya itu ditempelkan di bautnya ini biasanya ya Mas ya, ditempelkan di bautnya. Kemudian ini akan dililit kepada inti besi. Nah, begini dililit ya. Kemudian dia akan menuju ke inti besi yang berikutnya, dililit ya. Nah, dililit. Kemudian dia akan nyambung lagi ke inti besi yang sininya, satunya. Nah, terus begitu. Nah, begini ya. Dililit. Nah, ini nantinya akan naik. Seret, naik satu. Nah, ini adalah tipe yang satu fasa. Kemudian untuk tipe yang dua fasa sama ya, ini ada inti besinya, di sini ada lubang bautnya. Nah, jadi begini. Sekarang kita akan menggambarnya. Di mana letak perbedaannya? Ini satu fasa sudah selesai ya. Kemudian ini ada dua fasa. Biasanya dua fasa itu kabelnya naik dua ya. Jadi artinya gini, kabel yang pertama, nah begini ya, ujungnya itu tidak ada yang nempel ke bodi atau tidak ada yang nempel ke ground. Nah, jadi begini, ini dililit begini ya, lilit, kemudian thread keluarannya langsung ke inti besi yang satunya, lilit. Setelah lilit, nah ini masuk ke sini ya, ke inti besi satunya, berikutnya sampai ke sini juga. Nah, begini. Kemudian naik dua. Nah, dan ini arusnya AC ya Mas ya. Lambangnya AC itu begini. Ini juga AC. Nah, sudah jelas ya untuk perbedaannya yang dua fasa. Oke, dua fasa sudah selesai. Kemudian kita akan mengenali tentang tiga fasa. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Mungkin juga banyak yang sudah tahu. Nah, untuk yang tipenya tiga fasa ini jangan sampai di skip ya Mas ya.
Jadi di sini umpamanya ada lubang baut. Nah, dasarnya itu ada di satu fasa. Ya. Kalau satu fasa naik kabelnya satu, ya. Naik kabelnya itu satu. Kalau dua fasa naik kabelnya dua. Tiga fasa naik kabelnya otomatis tiga, ya. Nah, tiga ini dasarnya itu mirip sekali dengan yang satu fasa. Sekarang kita akan mencoba menggambarnya ya Mas ya. Ya, untuk yang tiga fasa ini adalah dia membutuhkan ground. Nah, sama seperti satu fasa. Kita sekarang mencoba menggambarnya. Ini ground ya. Nah, begini. Gandeng ke bautnya. Seret, dililit. Ya, lilit. Kemudian di lompat. Nah, lompatnya dua inti ya. Lompat 2 inti. Kemudian dililit. Nah, begini. Seret, ujungnya lompat 2 inti. Ya, begini. Nah, jadi begini. Ya. Dan ini akan naik ujungnya ini. Oh, gambarnya keliru, ya. Saya ulangi dari sini biar jelas. Dari ground dililit ya, kemudian naik lompat 2 inti. Ya. Lilit, kemudian keluarannya menuju ke keren yang sini. Dan ini dililit. Kemudian ini naik ke atas ya. Kak gitu. Nah, gini ya, naik ke atas. Kemudian untuk keren yang kedua, jadi di sini into ground, ujung kawatnya dililit ya, dililit, seret. Lompat 2 keren, jadi 1 2 adanya di sini nanti. Nah, ya 1 2 seret, stop sampai sini, ya, dililit. Nah, begini. 1 2 berarti ke sini ya. Nah, begini. Tuh, kenaan. Ya, dililit begini. Nah, ujungnya ini nanti keluar juga naik ya. Nah, ini naik ke sana ya. Naik. Kemudian keren yang berikutnya sama ya Mas ya. Seperti tadi. Ini dililit. Nah, ini dia akan naik lompat 1 2 1 2 ke sini ya. Nah, begini. Seret. Ya, ke sini ya. Luhur cukup. Dari sini ya. Lompat 1 2 ke sini. Lihat pinggiran nih ini. Ya. Nah, ini keluarannya ke sini ya. Nah, ke sini. Jadi yang ini adalah ketiga outputan daripada beberapa keren ini. Makanya biasanya untuk yang tipe 3 fasa ini kerennya itu selalu banyak. Nah, cuma lilitannya itu sedikit-sedikit. Nah, gitu Mas. Karena itu sudah melalui perhitungan berapa arus yang akan dikeluarkan, kemudian berapa volt yang akan dihasilkan ya. Dan ini semuanya adalah tegangan AC. Nah, konsep pengisian itu sama semuanya ya Mas ya. Jadi tegangan AC ketiganya ini itu akan dirubah menjadi tegangan DC itu untuk dilakukan pengisian terhadap aki. Nah,
Jadi nanti itu akan dibutuhkan sebuah komponen, yaitu ada yang bernama kiprok. Untuk kiprok di sini ini adalah sebagai penyearah. Jadi penyearah tegangan AC atau arus AC ini kan masuk ke sini, masuk ke kiprok, dikelola, di dalamnya ada beberapa dioda dan juga komponen elektronika yang lainnya. Kemudian keluarannya itu menjadi DC untuk mengisi ke aki ya, untuk mengisi. Nah, begitu juga dengan yang tipe 2 ini. Keduanya ini adalah sama-sama masuk ke kiprok juga ya. Nah, yang ketiga ini juga sama. Jadi ketiga kabel itu semuanya masuk ke kiprok ya. Untuk yang tipe 3 fasa sama masuk semuanya. Nah, pertanyaannya, untuk pengisiannya itu yang lebih cepat yang mana Mas ya? Pengisian yang lebih cepat itu adalah di bagian tipe nomor 3 ini. Jadi tipe nomor 3 ini karena kalau dilihat dengan gelombang itu ya, jadi ada 3 gelombang ya. Logikanya kalau yang tipe 1 ini dia tenaganya cuma 1 untuk mengisi tegangan aki ini. Kemudian untuk yang tipe 2 dia agak lumayan karena tenaganya dia menggunakan 2 tenaga. Yang jelas untuk yang tipe 3 ini adalah yang paling cepat. Oke. Mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari Studi Wiring. Terima kasih.